Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vino Valentina Iksan dari Sekolah Satu. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Sertidiningrat. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dari pasangan Kanjeng Pangeran Harya Sertidiningrat dan R.A. Sandia. Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Meskipun beliau keturunan bangsawan, beliau sangat sederhana dan ingin dekat dengan rakyatnya. Ketika berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, ia berganti nama dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya berganti nama adalah agar dia dapat bebas dan dekat dengan rakyatnya. Ki Hajar Dewantara menempatkan sekolah dasar di ILS atau Sekolah Dasar Belanda, kemudian melanjutkan pendidikan ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Setyo Tomo, Niren Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Kejadian penting pernah dialami Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo. Pada tanggal 25 Desember 1912, ia mendirikan Indis Party bersama dengan Louis Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini ditolak oleh pemerintah Belanda karena dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan untuk menentang perintah kolonial Belanda. Pada bulan November 1913, ia membentuk Komite Bumi Putra. Komite Bumi Putra melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang ingin merayakan 100 tahun kebebasan Belanda dari penjajahan Prancis, tetapi dengan menarik uang dari rakyat jajahannya. Akibat tersebut, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Edinburgh menjatuhkan hukuman buang atau internering ke Pulau Bangka tanpa proses pengadilan. Kemudian ia dibuang ke negara Belanda bersama kedua rekannya, yaitu Louis Dekker dan Dr. Mangunkusumo, dan kembali ke tanah air pada tahun 1918 setelah memperoleh European Act. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara bersama dengan rekan perjuangannya, yaitu Louis Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, mendirikan perguruan yang bercorak nasional, yaitu National Underswitch Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional pada pemuda Indonesia. Kemudian Ki Hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Ki Hajar Dewantara tidak hanya dianggap sebagai tokoh dan pahlawan pendidikan yang tanggal kelahiran 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Hal-hal yang dapat diteladani dari Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Berani dalam menyuarakan kritik. 2. Rela berkorban untuk bangsa. 3. Pantang menyerah. Dan 4. Semangat nasionalisme yang tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.